Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, malam ini acara kita tanya jawab dan beberapa pertanyaan sudah dilontarkan. Di antaranya adalah zikir-zikir setelah salat. Bagaimana sunnahnya, ya kan? Begitu. Pertama sekali, Bapak Ibu sekalian, para ulama ijma' semuanya, tak ada perbedaan, mengatakan bahwa zikir setelah salat itu sunnah. Jadi disunatkan zikir setelah salat, dan itu adalah sunnah yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disayangkan orang mendakwa-dakwa sunnah, setelah salam pergi aja dia. Itu katanya sunnah, katanya. Itu melanggar sunnah namanya. Tapi sunnahnya Rasulullah SAW setelah salat berzikir. Imam Nawawi mengatakan ajma'al ulama' ala istihbab dzikr ba'da as-salah wa ja'at fihi ahadits katsira sahihah. Imam Nawawi mengatakan ijma' ulama bahwa zikir setelah salat disunatkan, dan dalam hal ini terdapat banyak sekali hadis-hadis yang sahih yang menjelaskannya. Kalau kita kumpulkan banyak, kata Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam bukunya Al-Azkar, itu buku paling bagus, mengumpulkan zikir-zikir dari Rasulullah dalam setiap kondisi, termasuklah setelah salat. Khusus tentang salat ini beliau katakan banyak sekali hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang zikir setelah salat. Cuman beliau menjelaskan beberapa saja yang terpenting, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Sunan At-Tirmizi dari Abi Umamah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah pernah ditanya, kata Abi Umamah, ayyud du'ai asma', doa yang bagaimana yang paling didengar oleh Allah. Jadi doa yang bagaimana yang paling didengar, artinya paling mustajab, mendengar oleh Allah. Asma. Qala, maka Rasulullah menjawab, jauful lailil akhir, di pertengahan malam terakhir. Berarti di sela-sela tahajud. Karena tahajud yang paling afdal adalah 2/3 malam, atau disebut sepertiga malam terakhir. Jadi kalau dibagi 3, sepertiga pertama, sepertiga kedua, maka setelah sepertiga kedua, setelah sepertiga terakhir, maka disebut 2/3 malam atau sepertiga akhir. Itu jauful lailil akhir. Apalagi kata Rasulullah, wa duburas salawatil maktubat, dan doa-doa yang didoakan, yang dipanjatkan seseorang setiap selesai solat fardu. Itu Rasulullah mengatakan wa dubura kulli salawat maktubah. Maka ada orang tak berdoa. Mana itu? Dia mendakwa-dakwa sunnah. Pada dasarnya Imam Tirmizi mengatakan hadisun hasan. Hadis ini adalah hadis hasan. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Jadi yang meriwayatkan ini adalah Abdullah Ibnu Abbas, yang selalu solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sangat mencintai Rasulullah, dan dia beberapa kali didoakan Rasulullah. Apa kata beliau? Lihat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada.
kuntu a'rifu qita'a salati Rasulillah SAW bitakbir. Saya tahu selesainya salat Rasulullah SAW bitakbir. Artinya apa? Kami mengenal Rasulullah itu selesai salatnya dengan bertakbir, yang baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam riwayat Muslim, kami tahu bahwa Rasulullah selesai salatnya dengan takbir. Dalam satu riwayat dalam Bukhari Muslim juga dari Ibn Abbas, anna raf'a as-sauti bizikri hina yansarifu an-nas min al-maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Abdullah bin Abbas dalam Bukhari Muslim menceritakan bahwa mengangkat suara dalam berzikir, ketika selesai solat fardu, itu tradisi di zaman Rasulullah SAW. Ini ada pula orang sekarang mendak buat sunnah, tak boleh kuat-kuat berzikir. Mau melawan Rasulullah itu apa? Ibn Abbas solat kedengaran, tahu mereka apa yang dibaca Rasulullah. Kalau tidak diangkat Rasulullah gimana? Ini jadi mengangkat suara dalam berzikir selesai solat fardu, itu tradisi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas sendiri berkata, kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalik idza sami'tuhu. Ibnu Abbas sendiri mengatakan, kami mengetahui hal itu apabila mereka selesai salat dan saya sendiri mendengar. Itu kata Ibnu Abbas. Di dalam Sahih Muslim dari Sauban, ini sahabat juga, dia berkata, apa zikir setelah solat. Jadi Sauban ini menceritakan apa yang dibaca Rasulullah setelah solat. Karena Rasulullah SAW izan sarafa min salatihi, bahwa kebiasaan Rasulullah SAW apabila selesai solat, istaghfara salasan, beliau langsung beristighfar tiga kali. Maka setiap imam selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, apa yang dibaca pertama? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Jadi istighfar salasan, setelah beristighfar 3 kali, beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabb, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Jadi Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ini kan dalam lafaz hadis ini itu cuma Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Singkat. Qila lil Auza'i, salah seorang yang meriwayatkan hadis ini Auza'i, dia ditanya bagaimana istighfar Rasulullah, karena dia beristighfar 3 kali. Bagaimana beliau beristighfar? Maka Auza'i menjawab dengan mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini kan dalam riwayat Muslim dari Sauban. Terdapat di dalam perawi hadis itu Imam Auza'i. Di dalam hadis yang lain, ini semuanya hadis-hadis sahih. Jadi kadang-kadang kumpul-kumpulan hadis itu nanti ada ulama yang menyusun. Ini kan susunnya seperti yang gua baca. Tapi itu hasil dari, karena dalam hadis-hadis itu macam-macam. Itu. Tapi dalam satu hadis begini itu memang tidak ada apa namanya, tidak ketemu. Tapi kan itu hasil dari kumpul-kumpulkan nanti dibuat. Maka itu kan tidak harus tertib itu. Kalau di sini kan kita biasa astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah. Setelah itu baru Allahumma antas salam. Tapi dalam satu hadis istighfar langsung Allahumma antas salam. Mau buat ini, mau buat ini, silakan, semuanya ada dasarnya. Yang penting jangan mendakwa kita aja yang paling itu aja salahnya, karena semuanya ada dalil.
Coba dalam hadis ini apa pula yang dibaca Rasulullah, dan ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, dan yang menceritakan sahabat lain pula, yaitu bukan Sauban lagi, ini yang menceritakan Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ini gimana pula dia menceritakan tentang zikir Rasulullah setelah salat. Maka dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah SAW dia berkata, anna Rasulullah SAW kana iza farigha minas salah, iza faragha minas salah. Jadi kata beliau, sesungguhnya Rasulullah apabila selesai salat, qala, dia berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Tambah pula di sini lagi. Kenapa tu kan tadi ada istighfar, ada Allah ma'antas salam. Di sini la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian tambah pula di sini Allahumma la. Ada dasarnya semua itu. Kalau yang tadi itu dalam hadis Sahih Muslim dari Sauban, yang satu dari hadis Mughirah, sebelumnya hadis Abdullah ibnu Abbas. Kalau Abdullah ibnu Abbas ini menceritakan tentang mengangkat suara dalam berzikir setelah solat, maka tidak masalah. Maka imam sekarang ni menjahar, itu sunnah itu. Yang dikatakan pula bid'ah, sembarang mengangkat suara zikir itu sunnah itu. Ni lihat, baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari Ibnu Abbas. Maka heran Syekh Shalih Utsaimin sendiri, dia tekankan, karena ada orang-orang yang ekstrem itu semuanya serba bid'ah. Siapa yang mengatakan bid'ah mengangkat suara zikir setelah solat? Ini hadis Sahih Bukhari, Abdullah bin Abbas. Syekh Utsaimin sendiri. Karena ada orang sekarang nak ngikut ulama, ngikut sunnah menurut dia aja. Jadi ini yang menjadi masalah. Kemudian coba lihat dari hadis dari sahabat lain lagi. Jadi ini macam-macam. Imam Nawawi ini luar biasa. Maka kalau kita merujuk ulama seperti ini, dia menguasai, Pak. Jangan ulama baca satu buku aja terus itu jadi ulama, itu bukan ulama itu. Jadi di sini apa kata Imam Nawawi di dalam Sahih Muslim, dan ini dari Abdullah bin Zubair. Tadi kan ada dari Ibnu Abbas, ada dari Sauban, ada dari Mughirah, ada pula dari Abdullah bin Zubair. Semua mereka sahabat Rasulullah SAW. Mereka salat bersama Rasulullah. Bagaimana pula, dan ini hadis sahih dalam Sahih Muslim. Apa kata Ibnu Zubair? Annahu kana yaqulu dubura kulli salatin hina yusallim, bahwa Abdullah bin Zubair ini setiap selesai salat, setelah dia salam, dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'mah wal fadl wa lahu tsana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Bapak pernah baca itu? Ini Abdullah bin Zubair ceritakan. Jadi Abdullah bin Zubair baca ini, apa dia katakan? Qala Ibnu Zubair wa kana Rasulullah sallam yuhallil bihinna dubura kulli salat. Abdullah bin Zubair setelah dia mengamalkan ini setiap selesai salat, apa katanya? Ini tradisi Rasulullah bertahlil. Yuhallil itu kan tahlil itu. Bertahlil dengan kalimat ini setiap selesai salat. Barangkali ini dalil orang yang tahlilan itu. Abdullah Zubair mengatakan wa kana yuhallil. Yuhallil itu kan halala yuhallilu tahlilan. Tapi apakah ya, artinya kan ada dasar, ada dalil. Kana yuhallil bihinna
Dengan kalimat ini Rasulullah bertahlil setelah setiap selesai solat. Setiap itu tahlil itu kan membaca la ilaha illallah. Tapi apakah la ilaha illallah saja atau sambungannya? Kalau ini kan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iya lahun ni'mah wal fadl wa lahu as-sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Maka kan kita kan ada memuji la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ini Rasulullah baca, dan itu ada dalam sahih Muslim yang diriwayatkan oleh siapa tadi? Abdullah bin Zubair. Sekarang ini siapa lagi? Abu Hurairah. Nah, ini hadis Abu Hurairah. Jadi banyak. Memang Wahabi ini yang saya kemukakan sedikit ini katanya, tapi banyak lagi. Berarti Rasulullah macam-macam yang dibahas. Karena semuanya sahih. Maka jangan kalau ada yang baca begini, ada yang baca begini, silakan. Apa kata Abu Hurairah? Dan ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Abi Hurairah anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu zahaba ahlud dusur bidarajatil ula wan na'imil muqim yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa lahum fadlun min amwalin yahujjuna biha wa ya'tamiruna biha wa yujahiduna wa yatasaddaqun faqala ala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a misla ma sana'tum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin salasan wa salasina. Tadi kan Bapak ingin bertanya itu mana pula hadis Rasul ya Ustaz? Tadi kan belum ada hadis gitu kan? Membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar. Ini hadisnya. Ini adalah hadis Abu Hurairah. Lain lagi sahabat menceritakan. Dan Sahih Bukhari Abu Hurairah menceritakan begini. Pernah orang-orang miskin dari kalangan muhajirin. Jadi orang-orang muhajirin yang datang ke Madinah hijrah, banyak yang miskin, fuqara. Atau Rasulullah, mereka datang mengadu kepada Rasulullah. Apa perihal yang mereka adukan? Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur, orang-orang kaya ya Rasulullah, mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah karena dan kenikmatan yang abadi di sisi Allah. Kenapa? Karena mereka solat sebagaimana kami solat, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Jadi begini, jadi ada orang miskin ngadu sama Rasulullah. Maka kita ini Bapak Ibu berusaha jadi orang kaya. Orang kaya yang taat, tapi bukan berarti orang miskin yang taat tidak mendapat kemuliaan. Jadi orang-orang miskin muhajirin ngadu, ya Rasulullah, orang-orang kaya kami mendapatkan derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi di sisi Allah, melebihi kami. Kenapa itu? Ya masalah begini ya Rasulullah, kami orang-orang miskin ini, kami solat, mereka juga solat. Abu Bakar tidak pernah absen di belakang Rasulullah, dia konglomerat. Orang miskin di belakang, ini sudah kaya, sudah pernah. Kemudian siapa? Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab, orang kaya Utsman bin Affan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mereka tu dapat. Kenapa? Kami solat, mereka juga solat. Kami puasa, mereka juga puasa. Mereka jemaah, kami jemaah, mereka juga berjemaah. Kami berzikir, mereka juga berzikir. Semuanya mereka buat apa yang kami buat. Cuman kami tak bisa melakukan apa yang mereka buat. Mereka melebihi perbuatan kami. Kenapa? Karena mereka punya fulus. Punya apa? Punya uang. Mereka kaya fulus. Maka dengan fulus itu apa? Mereka bisa haji. Kami miskin tak bisa. Karena haji perlu istita'ah, yaitu kesanggupan apa? Kesanggupan materi. Itu pertama. Mereka bisa haji, mereka bisa umrah,
mereka bisa berjihad. Jihad itu bukan butuh uang. Maka Rasulullah kalau ada yang mau berjihad, tanya Rasulullah, kamu mau berperang ni punya apa? Punya kuda? Enggak ya Rasulullah. Punya tombak? Enggak ya Rasulullah. Punya baju besi? Enggak ya Rasulullah. Punya uang bekal? Pulang. Ngapain kamu ni? Cari-cari kerja aja. Tanya dulu. Bisa berjihad karena mereka punya modal. Itu apa ibu sekalian. Kemudian mereka bisa berjihad. Kami dan mereka banyak bersedekah, mereka berzakat, mereka bersedekah. Amal-amal itu semua itu Rasulullah janjikan masuk surga. Lalu Rasulullah ketika mereka mengadu, ya gini ajalah, tendang kamu. Maukah saya ajarkan kepada kamu? Itu kata Rasulullah SAW. Maukah saya ajarkan kepada kamu semua sesuatu, kalau kamu amalkan yang saya ajarkan ini, kamu akan bisa menyaingi mereka dan bisa melebihi mereka. Kamu akan bisa menyaingi orang-orang yang sebelum kamu, dan tidak ada orang-orang yang sudah kamu yang bisa menyaingi kamu. Kamu unggul itu. Lalu apa ibu sekalian, kecuali mereka juga melakukan apa yang kamu lakukan. Itu salah. Jadi qalu bala Rasulullah, betul mau kita apa itu Rasulullah, kami mau siap amalkan. Apa kata Rasulullah? Bertasbih kamu, bertahmid kamu, bertakbir kamu setiap selesai solat 33 kali. Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Akhirnya mereka Bapak Ibu sekalian, jadi ditanya, bagaimana maksudnya tusabbihun, kamu bertasbih kamu apa? Abu Saleh Ar-Rawi an Abu Hurairah, ada seorang dari periwayat dari Abu Hurairah itu namanya Abu Saleh. Abu Saleh ditanya orang dia, bagaimana cara zikir tasbihnya, tahmidnya, kemudian takbirnya, yaitu dengan membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan masing-masing 33 kali. Senanglah orang miskin itu, pulang mereka. Tapi seminggu setelah itu kedengaran orang kaya, mereka amalkan pula. Itulah. Maka datang mereka yang kemarin itu bocor ya Rasulullah, mereka amalkan juga sudah. Jadi gimana kami ini lagi? Semua mereka dapatkan. Di situlah Rasul mengatakan, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah kelebihan yang diberikan Allah kepada orang yang dikehendaki. Maka dari hadis ini, kalau ada orang yang kaya mencari kekayaan dari cara yang halal, kemudian dia menginfakkan kekayaannya pada jalan Allah, itu orang yang sangat istimewa. Tuh. Kalau jika perlu semua kita bercita-cita untuk menjadi orang yang seperti itu. Ya Allah, beri kekayaan saya akan bangun masjid, saya akan peduli anak yatim, saya akan bantu dakwah, akan habis. Itu doanya. Walaupun tak kaya bapak nanti dapat pahalanya itu. Kenapa? Sudah niat. Ya kan? Innamal a'malu. Maka bapak jangan sampai, kan ada orang sekarang putus asa dia. Tak tamat SD, keahlian tak ada pula, bercita-cita pula jadi orang, lahan tak ada, modal tak ada. Kemudian cita, Pak, itu semuanya sebab, cuma kaya itu kan akibat. Memang sebab modal untuk kaya, tapi Pak, Allah kuasa akan memberikan kepada bapak sesuatu tanpa sebab. Oleh kerana itu, walaupun kita apapun kondisi kita, jangan lupa berdoa yang terbaik, Pak. Yang terbaik itu semua, Allah jadikan saya orang kaya, ya Allah. Kalau kaya saya nanti saya naik haji, saya umrah, saya apa. Tapi benar. Tapi jangan sudah berdoa tu tidur ngoro atau enggak. Artinya ada usaha, ada di itikat baik, kata orang kan. Kamu lihatkan itikat baik kamu itu. Jangan bawa tidur. Ini pemalas nongkrong-nongkrong, doa kaya itu enggak itu. Tapi kerja siang malam, berusaha sini, tapi dia bercita kaya itu okey. Enggak kaya pun nanti dia sudah dapat pahala. Sudah niat dan sudah berbuat. Karena niat itu tekad yang dibaringi dengan action. Itu. Kalau tidak ada action, tidak niat namanya itu. Itu berangan-angan namanya. Angan-angan tidak boleh.
Baik. Jadi Pak sudah kan sudah dapat lagi kan? Terus lagi. Urwina fi sahihi Muslim an Ka'ab bin Ujrah. Ini sekarang ni Ka'ab bin Ujrah. Sahabat lain lagi. Tadi Abu Hurairah, ini yang menceritakan siapa? Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah mengatakan dari Rasulullah sallam, mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna aw fa'luhunna dubura kulli salatin maktubah salasan wa salasina tasbihah wa salasan wa salasina tahmidah wa arba'an wa salasina takbira. Ini ada tambahan. Jadi ada muakibat, artinya yang dibaca setelah solat. Kalau dibaca, tidak akan rugi orang yang membacanya atau melakukannya setiap selesai solat. Apa itu? 33 tasbih, 33 tahmid, 34 takbir. Berarti lengkap 100. Nah, ini pula Pak. Dari Abu Hurairah lagi. Nah, ini ada banyak. Jadi kalau kan sudah ada zikir setelah solat pagi-pagi ya, kita bahas. Cuma yang hadir cuma sedikit. Kita ada kajian pagi, itu amal sehari-hari penting. Cuma jemaah pengetidur dia ngantuk. Itu bagus kajian itu, karena itu bagaimana sunnah Rasulullah SAW berasal dari hadis-hadis yang sahih. Nah, saya kan membacakan cuma Bapak Ibu kadang-kadang tidak sempat kan, maka saya temanin membacanya. Ngaji itu kan begitu tuh, saya temanin membacanya. Rugi tidak ikut. Saya bukan dari saya membaca cuma yang saya baca itu hadis-hadis Rasulullah. Kan begini ya, saya mesti coba cek. Ini kan dasarnya Pak, buku Azkar Imam Nawawi. Siapapun yang membaca kalau Bapak seperti inilah. Anda membaca buku. Jangan pula nanti kalau Ustaz Mawardi baca jangan dengar. Kalau Ustaz lain dengar, itu main-main nama itu dengan agama itu. Kecuali kerana itu. Kalau Ustaz Mawardi baca jangan. Kita ambil dari Ustaz itu aja. Rugi karena Ustaz itu kadang-kadang ada, dia kadang enggak. Kalau saya ada terus di sini. Kan enak. Bagus begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, macam-macam Pak ya. Ada Sa'ad bin Waqqas, ada Abu Hurairah, ada lagi Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Ada hadis dari Abdullah bin Amr bin As, ada hadis dari Uqbah bin Amir, ada Muaz bin Jabal. Allahu Akbar, banyak sekali. Anas bin Malik, dari Abi Umamah lagi, dari Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian dari Anas bin Malik apa dibaca setelah salat, kemudian lagi dari Abu Bakar Siddiq, kemudian juga dari Ubaidillah. Ajar banyak sekali Pak ya. Wah, ini yang dibaca-baca itu tidak ada masalah, semuanya ada dasarnya itu. Cuma ada yang menyusun begini, ada yang menyusun begini. Silakan saja. Karena waktu Isya sudah masuk. Maka insyaAllah kita sambung setelah Isya nanti, dan kita jawab singkat saja dan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.